Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita sudah dapat berkumpul di ruang TIK dalam rangka mengadakan presentasi praktik kinerja visi dan misi sekolah. Nah, baiklah ibu-ibu, terima kasih banyak saya ucapkan kepada ibu yang telah meluangkan waktunya dalam hal penyampaian visi misi SD 36/3 Belwi. Buku rapor pendidikan kita yang kurang itu adalah tentang pembelajaran di dalam kelas, karakter. Di sini maksud dan tujuan presentasi di sini yaitu dalam rangka melaksanakan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah SD oleh atasan pada PMM. Itu maksud daripada tujuan presentasi kita pada siang hari ini. Yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang utama tadi, yang saya bilang tadi ya, karena di dalam buku rapor SD 36/3 Belwi yang kualitas pembelajarannya itu menurun. Ya, kita sama-sama mengetahui apa itu visi. Ya, kita sudah tahu visi itu merupakan cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan. Nah, visi itu merupakan cita-cita atau gambaran. SD 36/3 Belwi itu mau apa? Cita-citanya ke depan. Ya? Nah, itu maksudnya. Terus, apa itu misi? Nah, misi merupakan langkah-langkah yang strategis yang akan dilakukan untuk mencapai visi misi. Nah, yang dikatakan misi tadi, langkah apa yang akan kita capai untuk mencapai visi tadi? Langkah-langkah yang kita lakukan agar tercapai visi kita. Cita-cita kita ke depan apa? Gambaran SD kita ini ke depannya bagaimana? Nah, itu maksudnya ya ibu-ibu ya. Apa itu visi misi sekolah? Nah, yang saya gambarkan tadi ada visi misi secara umum. Nah, sekarang ini ada visi misi sekolah. Visi misi sekolah ini merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Nah, itu visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Nah, itu visi-visi daripada sekolah. Panduan. Nah, visi sekolah itu merupakan gambaran umum semua warga sekolah di masa depan yang ingin dicapai. Itu visi misi sekolah. Kita tuh bagaimana? Tentunya kita harus bekerja sama ya ibu-ibu ya. Nah, dengan adanya kerjasama kita semuanya ibu-ibu, mudah-mudahan dengan menurunnya kualitas pembelajaran kita akan meningkat. Terutama sekali dengan adanya visi misi yang kita bentuk saat ini. Nah, terus misi sekolah. Misi sekolah. Bagaimana menurut ibu-ibu apa yang terjadi jika sekolah kita tidak memiliki visi misi yang jelas? Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah. Baik, menurut saya jika sekolah tidak memiliki visi dan misi pembelajaran yang jelas, maka sekolah akan kehilangan arah dan tujuan. Kualitas pendidikannya juga menurun. Nah, serta motivasi guru dan siswa juga akan berkurang. Karena apa? Hal ini dapat menyebabkan program sekolah tidak terarah. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Ibu Noni. Ya, jadi kalau tidak ada visi misi yang jelas, tentunya kemana tujuan kita tidak tentu jelasnya ya, kualitas pembelajaran kita akan menurun, tidak bersemangat anak-anak kita akan belajar, begitu kan ibu-ibu? Mungkin ada lagi yang lainnya? Nah, pentingnya visi misi sekolah.
Oke, pentingnya visi misi sekolah itu yang pertama mengarahkan itu bagaimana memberi arah yang jelas, ya, memberi arah yang jelas bagi warga sekolah untuk mencapai tujuan daripada visi misi. Kemudian yang kedua meningkatkan itu yang bagaimana? Dengan visi misi yang inspiratif ini, maka warga sekolah akan termotivasi. Betul yang dikatakan oleh Ibu Noni tadi, ya. Kalau tidak memiliki visi misi yang jelas, nah kita tidak akan termotivasi untuk mengajarkan anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak, tidak akan bersemangat dalam hal belajar. Kemudian yang ketiga mendorong perbaikan, ya. Mendorong perbaikan itu bagaimana? Ya, kita menyadari bahwa melakukan evaluasi itu demi untuk kemajuan sekolah. Mendorong perbaikan maksudnya mengevaluasi kembali, ya, supaya adanya perbaikan yang lebih baik dari yang sekarang untuk ke masa yang akan datang. Pentingnya visi misi sekolah ini yang keempat itu membangun identitas. Nah, yang dikatakan membangun identitas di sini yaitu sekolah kita memiliki identitas yang bagaimana? Misalnya dalam kertas yang putih ada titik-titik hitamnya. Nah, SD 36/3 Belui memiliki titik-titik yang berwarna hijau. Nah, berarti yang warna hijau inilah yang berkualitas. Nah, itu yang dikatakan membangun identitas. Ada identitasnya, ciri khasnya sekolah kita. Oh, lebih baik kita sekolah di situ. Karena apa? Ada identitas yang muncul di sekolah kita. Apa yang kita munculkan misalnya? Apakah di segi ekstrakurikuler, metode pembelajarannya? Itu yang perlu kita tingkatkan, yang menjadi identitas daripada komponen visi misi. Nah, jadi kita tujuan jangka panjang ini maksudnya itu penilaiannya dari misalnya dari sekarang sampai tahun besok apa yang ada, yang muncul gitu, kemajuan apa yang kita miliki. Nah, terus yang kedua keunikan. Visi misi sebaiknya menjadi ciri khas, ya, yang membedakan sekolah dengan yang lain. Berarti ada uniknya sekolah kita dengan sekolah yang lain. Kemudian yang ketiga pada visi misi nilai luhur anak sholat duha, terus membaca yasin itu kan meningkatkan nilai luhur bagi anak didik kita. Begitu juga dengan kemudian landasan. Visi misi harus membedakan landasan yang kokoh dari pengembangan sekolah di masa depan. Harus ada landasannya gitu. Nah, jadi komponen SD 36/3 Belui yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter mulia, cerdas, kreatif, dan berdaya saing melalui pembelajaran aktif, reflektif, dan menyenangkan. Nah, kenapa adanya visi ini Ibu-Ibu? Karena tadi pembelajaran di dalam buku rapor pendidikan kita menurun, maka kita bentuklah visi misi terwujudnya peserta didik yang berkarakter mulia, cerdas, kreatif, berdaya saing melalui pembelajaran aktif, reflektif, dan menyenangkan. Nah, bagaimana kita menjalankan visi 36/3 Belui? Kemudian lagi misi SD 36/3 Belui. Nah, visi tadi adalah langkah, ya, langkah atau strategis apa yang akan kita lakukan tadi ya untuk mencapai visi kita. Nah, yang pertama menanamkan nilai-nilai karakter positif, ya, seperti disiplin. Nah, disiplin itu perlu sekali kita tingkatkan. Kenapa ya bukannya saya memaksa ibu-ibu ya, tapi kita belajar disiplin, mengajarkan kepada anak-anak supaya apa? Kita terlatih, ya, supaya kita terlatih, anak-anak terlatih akan lebih baik dalam mengatur hal waktu terutama sekali. Kemudian tanggung jawab. Nah, rasa adanya tanggung jawab, gotong royong, dan integritas melalui budaya sekolah dan keteladanan guru. Itu misi langkah atau langkah yang pertama. Langkah yang kedua lagi bagaimana? Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan strategis aktif, kreatif, dan berpihak pada peserta. Nah, dalam hal ini mungkin dia langkah yang keempat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar karakter dan potensi anak berkembang
optimal. Nah, kita menumbuhkan bagaimana nanti. Nah, kemudian yang kelima, membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik. Di samping lanjutkan ibu-ibu, perilaku berkarakter positif sehingga anak bisa menunjukkan karakter yang positif seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu tujuan kita membentuk daripada visi misi tadi. Kemudian yang kedua, guru mampu melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada anak didik. Itu tujuannya, ya. Kemudian tujuan yang ketiga, terlaksananya pembelajaran yang reflektif dan kolaboratif yang menumbuhkan berpikir kritis dan rasa ingin tahu. Itu tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan yang keempat, meningkatkan motivasi belajar agar anak-anak itu termotivasi untuk belajar, ibu ya. Nah, kemudian yang kelima, sananya pembiasan nilai-nilai karakter di setiap kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, itu seperti yang biasa kita lakukan, ya. Terbentuknya pembiasan nilai-nilai karakter baik di setiap kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler. Kemudian yang terwujudnya budaya sekolah yang memandukan pembelajaran akademik dan penguatan karakter secara seimbang. Jadi itulah visi misi kita tadi, visi misi dan tujuan daripada visi misi kita tadi. Nah, sekarang yang saya tanya ya ibu-ibu ya, menurut ibu-ibu tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah? Tindakan konkret yang bagaimana yang kita lakukan? Ya, mungkin ibu-ibu ini sudah tahu. Silakan ibu-ibu. Siapa ibu-ibu? Terima kasih atas waktunya kepada ibu kepala sekolah. Nah, kalau menurut saya tindakan konkretnya yaitu kita yang pertama kita ubah karakternya terlebih dahulu. Nah, kita integrasikan metode pembelajaran dengan visi dan misi yang ada di SD 36. Bagaimana kita mengaktifkan pembelajaran yang bisa menyenangkan bagi murid, seperti kita adakan berdiskusi dengan metode berdiskusi atau berkelompok. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana peserta didik kita yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Oke, semangat sekali. Terima kasih ibu-ibu ya atas jawabannya. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya visi misi yang kita sekarang ini, kita bisa meningkatkan karakter anak. Kemudian di samping itu berinteraksi dengan pembelajaran kita agar lebih meningkat, agar terbentuknya pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Terus kita membentuk atau melakukan metode apa di dalam kelas gitu kan. Kita saling berdiskusi, berkolaborasi dengan ibu-ibu guru yang lain. Kita tahu banyak harus selalu seperti itu. Ya ibu-ibu, terima kasih banyak atas jawabannya ibu-ibu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, sekarang ya, karena pemaparan daripada visi misi kita tadi, terus saya akan merefleksinya lagi ibu-ibu ya. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan, apa yang ibu guru peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah kita ini? Nah, ya, apa yang ibu-ibu setelah mengikuti kegiatan ini ya? Setelah mengikuti kegiatan pemaparan daripada persentase daripada visi misi sekolah SD 36 Pertiga Belui, bagaimana perasaan ibu-ibu? Ya, silakan ibu. Siapa ibu? Perasaan ibu bagaimana? Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana perasaan setelah mengikuti kegiatan presentase tentang visi misi sekolah? Ya, perasaan yang kami rasakan sangat senang.
setelah kegiatan ini kami paham bagaimana arah dan tujuan kedepannya untuk sekolah kita, dan akan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk memajukan sekolah kita ke depan sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu-ibu. Tepuk tangan buat Ibu Santi. Iya, sungguh hal yang luar biasa tanggapan dari ibu-ibu ya. Ya, baiklah, bagaimana perasaannya? Ya, perasaannya tentunya senang ya. Setelah adanya visi misi, kita tahu arah dan tujuan kita ke depannya. Bagaimana kita membentuk karakter anak yang lebih baik lagi. Bagaimana pembelajaran di dalam kelas akan lebih meningkat lagi. Tentunya terlepas dari adanya kolaborasi antara guru-guru dengan orang tua, membangun kemitraan dengan orang tua, dengan masyarakat ya, agar pembelajaran dan kualitas pembelajaran SD 36/3 Belui lebih baik lagi. Cukup sampai di sini dulu ibu-ibu ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan SD 36/3 Belui lebih baik dan lebih baik lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.